Ada seorang gadis bernama Nabila. Ia baru saja memasuki dunia kerja. Ia menderita insomnia akibat pola hidup yang tidak teratur semenjak ia masuk dunia kerja. Lalu, sang teman pun menyarankan agar Nabila berkonsultasi kepada fisioterapi untuk menyembuhkan insomnia yang ia alami tersebut. Oh iya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ya Mbak, sebelumnya perkenalin dulu nama saya Biola. Jadi saya itu lagi ada masalah. Nah, masalahnya itu di pekerjaan saya jadi terbengkalai karena saya sendiri itu lagi nggak fokus nih Mbak. Istirahat malamnya kira-kira cukup atau tidak ya? Nah, kalau itu saya itu sebenarnya mengidap penyakit insomnia Mbak. Oh, itu dia. Pekerjaannya kira-kira terbengkalainya seperti apa ya? Jadi saya itu Loh, kok ini laporannya nggak sesuai sama yang udah kita diskusiin kemarin? Terus juga, kenapa ini banyak kalimat yang salah? Kamu gimana sih? Maaf Bu, saya akui saya kurang teliti. Karena belakangan ini saya lagi tidak fokus. Namun, saya akan merevisi secepat mungkin. Sekali lagi, mohon maaf ya Bu atas teledoran saya. Saya nggak mau tahu apa alasan kamu. Lain kali, jangan kayak gini lagi. Besok pagi, saya minta laporan ini yang udah benar, udah ada di meja saya. Baik Bu. Bila lu gimana sih, Bil? Sampai-sampai bikin ibunya marah dengan laporan itu salah. Sedangkan gue udah ngasih ke lu dengan laporan udah benar. Semuanya udah benar. Kenapa tiba-tiba bisa salah kayak gitu, Bil? Kenapa? Gue nggak tahu, Dir. Gue itu cuman kopas dari yang lo kirim kemarin. Gue nggak tahu kalau sampai salah di mata ibunya. Yaudah, Dir. Ntar gue coba revisi lagi ya secepatnya. Dalam proses perkembangan terdapat faktor nature dan nurture. Nature merupakan faktor pemberian dari Tuhan dan nurture merupakan faktor dari lingkungan. Berdasarkan ilustrasi, Nabila mengalami hambatan dari faktor nurture yakni ditekan oleh orang di sekitarnya. Hari ini ada deadline laporan apa sih dari si bos? Oh nggak ada kok, deadline-nya masih minggu depan. Nanti aja deh ngerjainnya, masih banyak waktu. Nabila suka menunda suatu hal akibat dari kurangnya motivasi. Motivasi merupakan dorongan untuk mencapai tujuan melalui tindakan yang terarah. Ih, kok nggak bisa sih? Elah, kenapa sih gue nggak bisa semuanya? Berdasarkan ilustrasi, Nabila memiliki masalah persepsi tentang dirinya. Persepsi adalah proses di mana seseorang menafsirkan informasi yang ia tangkap melalui indera menjadi sesuatu yang bermakna. Nabila selalu merasa bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Ketika ia baru mengalami permasalahan kecil, ia langsung menyerah. Hal ini terjadi karena ia sudah menganggap dirinya selalu gagal dalam segala hal. Nabila langsung marah ketika ada seseorang yang menasihatinya. Hal ini dikarenakan ia belum mempunyai kecerdasan emosi yang cukup. Kecerdasan emosi adalah kemampuan kita untuk mengenali emosi dan menggunakan informasi emosional untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan yang akan kita lakukan. Dari 4 gambaran yang ada tentang keseharian Nabila, terlihat bahwa Nabila belum mempunyai kepribadian yang matang. Kepribadian matang adalah tahu cara menyelesaikan sebuah masalah, tidak dikuasai oleh emosi, bisa berpikir secara matang-matang, lalu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Oh, jadi seperti itu Mbak. Di session berikutnya bisa kita jadwalkan beberapa terapi yang bisa mengatasi masalah Mbak. Nanti kita rencanakan lagi ya. Oh, gitu ya Mbak. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Berdasarkan aspek psikologi perkembangan, dapat disimpulkan bahwa Nabila mengalami insomnia karena adanya faktor nurture, kurangnya motivasi, kesalahan persepsi, dan kepribadiannya yang belum matang.